Panggilan kepada Bapak Tuan Azhar. Ada Tuan apa Pak? Buram. Atau Buram ya? Mari Pak periksa dulu ya Pak ya sama dokter. Karena pasiennya buram, kita lakukan pemeriksaan kelainan refraksi. Oke, ini ya Pak. Oke, kita mulai ya Pak. Saya mau periksa dulu mata kanan, jadi mata kiri saya akan tutup. Silahkan baca huruf yang di depan ya Pak. E, PF, TOZ. Tidak terbaca. Karena pasien tidak bisa membaca huruf PDE, maka visus dasar okular desranya adalah 6/20. Sehingga kita membutuhkan pinhole untuk mengetahui apakah ada kelainan refraksi atau tidak. E, PF, TOZ, PDE, CZED. Tidak terbaca. Karena dengan menggunakan pinhole, visus dasar okular desranya menjadi 6/9, maka itu adalah kelainan refraksi. Sehingga saya akan menggunakan lensa steris untuk menentukan kelainan refraksinya. Gimana Pak, tambah jelas nggak kalau pakai lensa yang positif? Buram dok. Buram, tambah buram? Tambah buram dok. Ya. Karena pada saat dilakukan koreksi dengan menggunakan steris positif, pasien menjadi penglihatannya semakin buram, maka kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan lensa steris yang negatif. Pada saat dilakukan hal tersebut, maka penglihatannya menjadi tambah jelas, sehingga yang harus kita lakukan adalah mulai dari lensa yang paling kecil. Saya di sini menggunakan lensa yang 0,5. Apa sekarang tambah jelas atau tambah buram? Ya jelas. Oke, kita mulai lagi baca ya Pak. Ya. Silakan baca. OPZDL, DEF, POT. Ya. Ketika dikoreksi dengan lensa steris minus 0,5 didapatkan visusnya menjadi 6/6, sehingga didapatkan hasil bahwa pasien membutuhkan lensa minus 0,5 pada mata kanannya. Ya, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan pada mata sebelah kirinya. Pada pasien kedua ini, karena pada pemeriksaan Snellen-Chat huruf terbesarnya tidak terlihat, kita lakukan dengan menggunakan finger counting. Pada pemeriksaan finger counting, dengan jarak mulai dari 1 meter, pasien dinilai apakah bisa menghitung jari pada jarak tersebut. Kemudian, bila pada jarak 1 meter, mundur lagi ke jarak 2 meter sampai maksimal jarak 5 meter. Ini berapa Pak? Nggak kelihatan dok. Ini? Nggak kelihatan dok. Ini? Tidak terlihat dok. Oh, iya. Selanjutnya, pada pasien didapatkan visus finger countingnya tidak bisa, jadi menggunakan hand movement. Pada pemeriksaan hand movement, jarak antara pasien dan pemeriksa itu 1 meter. Ini Bapak, kemana anaknya? Tidak terlihat dok. Nggak terlihat bayangannya? Tidak. Tidak bisa melihat bayangan tangan pemeriksa di jarak 1 meter, maka lakukan pemeriksaan light perception. Pada pemeriksaan light perception ada 2 yang dinilai, ada light perception dan light projection, di mana kalau light perception itu dilihat apakah ada refleks cahaya yang terlihat atau tidak gitu pada pasiennya. Kalau pasien merasa ada cahaya, lakukan dengan pemeriksaan light projection untuk menentukan arahnya. Pada pemeriksaan light perception ada 2 hal yang dinilai. Yang pertama, terlihat cahaya atau tidak, dan yang kedua, apakah pasien bisa menunjuk arah dari cahaya tersebut. Pak, ada cahaya? Ada dok. Ada. Dari arah mana? Bisa ditunjuk?